Puan Tanah adalah dewa. Bab 723. Ang, ang. Mobil meraung, mesin meraung, dan 10 mobil sport saling mengejar di lintasan, menolak untuk menyerah. Ada sederet kamera definisi tinggi setiap 100 meter atau lebih di seluruh lintasan, yang digunakan untuk menangkap gambar kendaraan peserta yang melaju kencang dan mengirimkan gambar secara langsung untuk disiarkan langsung sehingga para penonton juga dapat melihat situasi balapan secara langsung. Setelah melewati beberapa tikungan, jarak antara 10 mobil sport itu perlahan melebar, dan keterampilan mengemudi seseorang mulai benar-benar diuji dan ditantang. Keunggulan 3 mobil yang sebelumnya berada di 3 posisi pertama dan memulai lebih awal pun sirna. Pang Haohai saat ini berada di posisi 3 besar. Meskipun ia tidak bertekad untuk memenangkan tempat pertama di grup ini, jika ia dapat memenangkan tempat pertama, itu akan membawa kehormatan, jadi ia akan berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkannya. Di belakang Pang Haohai ada mobil sport biru, yang awalnya berada di posisi start pertama dan merupakan salah satu pembalap yang disuap oleh Pang Haohai. Qin Ming saat ini berada di posisi kelima, mengikuti mobil-mobil di depannya dengan ketat. Ia tidak terburu-buru untuk menyalip dan bersiap untuk berusaha lebih keras di paruh kedua balapan. Di belakang Qin Ming, yang saat ini berada di posisi keenam, ada mobil sport berwarna perak. Mobil ini awalnya berada di posisi start keenam dan merupakan salah satu pembalap yang disuap oleh Pang Haohai. Pengemudi lain yang disuap oleh Pang Haohai mengendarai mobil sport putih. Dia sempat tertinggal di belakang 3 pembalap terakhir dan tidak terburu-buru mengejar. Setelah melewati tikungan lain, mobil sport biru itu disalip dan turun ke posisi keempat, diapit oleh Ferrari ungu yang dikendarai Qin Ming dan mobil sport perak yang sementara berada di posisi keenam. Terlebih lagi, mobil sport biru itu sengaja memperlambat kecepatannya, mencoba memperlambat Qin Ming dengan menghalanginya dan memberi Pang Haohai keuntungan yang lebih besar. Hanya hal sepele. Qin Ming segera melihat maksud mobil di depannya dan mencibir dengan jijik. Ketika sebuah tikungan menuju puncak gunung muncul di depannya, ia tiba-tiba melaju ke jalur kiri, berputar di tikungan, dan menyalip. Menyalip di tikungan sangat berbahaya, tetapi Qin Ming terampil dan berani. Dengan serangkaian gerakan yang terampil, ia mengayunkan bagian belakang mobil ke samping dan dengan cepat melaju melewati tikungan, melaju berdampingan dengan mobil sport biru yang baru saja berbelok di depan. Niat Qin Ming untuk menyalip sudah jelas. Mobil sport biru itu tidak mau disalip dan melaju dengan tergesa-gesa. Bagian lintasan gunung ini berbentuk seperti gasing terbalik. Anda perlu mengelilingi seluruh gunung beberapa kali untuk mencapai puncaknya. Karena gunungnya tidak tinggi, setiap lingkaran lebih kecil dari lingkaran sebelumnya, dan terdapat banyak tikungan. Kedua mobil itu melaju sangat cepat tanpa memberi jalan satu sama lain. Setelah beberapa detik, mereka memasuki tikungan berikutnya. Mobil sport biru itu sedikit melambat, tetapi kecepatan Qin Ming tidak berkurang sama sekali. Ceklek, ceklek. Qin Ming masih menggunakan cara yang tenang dan anggun untuk berbelok. Suara ban bergesekan dengan tanah terdengar, meninggalkan 2 garis hitam di tanah, dan dia melaju melewati tikungan di depan mobil sport biru itu. Ia pun mulai menunjukkan keterampilan balapnya yang sebenarnya, mengambil langkah demi langkah di depan dan tidak memberi mobil sport biru itu kesempatan untuk menyalip. Dalam siaran langsung, mobil Ferrari ungu itu terlihat melaju kencang di lintasan pegunungan bagaikan hantu, melewati tikungan beberapa kali secara berurutan, dengan cepat mencapai puncak gunung, meninggalkan mobil sport biru di belakang, dan mengejar mobil di depan. Xiao Yutong yang berada di dalam mobil tidak sempat melihat kondisi jalan di depannya dengan jelas. Dia hanya merasakan tubuhnya berputar mengikuti badan mobil. Dia merasa pusing seakan-akan hendak terlempar keluar. Ketika dia tersadar, mobilnya sudah mencapai puncak gunung. Penonton yang menyaksikan adegan ini berteriak kaget, berseru bahwa ini luar biasa, dan mengatakan bahwa ini sangat menyenangkan. Sorak-sorai dukungan terus berlanjut satu demi satu. Ketiga pengemudi yang ikut serta yang disuap oleh Pang Haohai tidak pernah menyangka bahwa Qin Ming memiliki keterampilan mengemudi yang begitu hebat. Ia berani menyalip di jalan pegunungan seolah-olah mempertaruhkan nyawanya. Jika terjadi kecelakaan, mobilnya akan hancur dan orang-orang akan meninggal. Entah mereka menduganya atau tidak, disalip dan tertinggal oleh Qin Ming adalah fakta. Ketiga pembalap itu tidak lagi menyembunyikan kekurangan mereka, dan masing-masing dari mereka menunjukkan keterampilan mengemudi mereka, mengejar, dan memberitahu Pang Haohai tentang situasinya. Apa, kamu disalip oleh Qin? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kukatakan padamu sebelum balapan? Kamu harus menghentikannya dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti menabrakkan mobilnya. Jika kamu tidak bisa menghentikannya, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Sial, bagaimana kamu bisa mengejarku secepat itu? Tepat saat Pang Haohai mengumpat dengan marah, dia tiba-tiba melihat sebuah Ferrari ungu muncul di kaca spion. Itu adalah mobil Qin Ming. Setelah bagian pegunungan, ada bagian jalan memutar berbentuk U yang dibangun di atas beberapa gunung. Anda juga harus melewati jembatan layang di antara 2 gunung. Ini juga merupakan bagian dengan jarak lurus terpanjang di lintasan berkelok-kelok. Anda dapat menambah kecepatan sebanyak yang Anda inginkan dan hanya perlu mengurangi kecepatan sebelum tikungan di akhir bagian tersebut. Ketika Pang Haohai menyadari bahwa Qin Ming mengejarnya, ia memiliki firasat bahwa ini adalah momen krusial yang akan menentukan hasilnya. Akan merepotkan jika Qin Ming menyusulnya.
Ia segera menginjak pedal gas dan melaju kencang menuju ujung lintasan lurus berbentuk U, dengan Ferrari ungu mengejarnya dari belakang. 4 atau 5 detik kemudian, tikungan di ujung jalan sudah terlihat dan Pang Haohai harus memperlambat laju kendaraannya. Kemampuan mengemudinya belum setinggi itu, dan ia pasti akan mengalami kecelakaan jika ia melaju dengan kecepatan penuh tanpa memperlambat laju kendaraannya. Qin Ming tidak memperlambat lajunya. Begitu memasuki tikungan, ia berbelok sedikit, melepaskan pedal gas, dan menginjak rem sebentar. Mobil kemudian melakukan perpindahan gigi yang indah dan melaju melewati tikungan dalam sekejap. Begitu keluar dari tikungan, ia langsung menginjak pedal gas dan mobilnya pun terus melaju kencang. Rangkaian tindakan pengendalian ini semulus air yang mengalir. Kecepatan mobil hampir tidak berubah sebelum dan sesudah belokan. Qin Ming mengejar Pang Haohai yang melambat untuk berbelok hanya dalam satu belokan. Pang Haohai melihat Ferrari yang dikendarai Qin Ming menyalipnya, dan dia menjadi cemas. Dia tidak mau tertinggal, dan pikirannya menjadi panas, jadi dia tiba-tiba memutar setir dan menabrak mobil Qin Ming. Saat itu, Ferrari telah melampaui Aston Martin dengan selisih setengah bodi mobil. Pang Haohai tiba-tiba berbalik, dan bagian depan mobil menghantam bagian belakang Ferrari secara miring, dan lampu belakangnya langsung hancur. Ferrari itu tersentak hebat, dan wajah Qin Ming menunjukkan kemarahan yang tak tersamarkan. Dia segera menginjak pedal gas, dan Ferrari itu melaju dengan kecepatan yang lebih cepat lagi. Setelah tabrakan singkat, Ferrari menjauh dari Aston Martin dan Aston Martin kehilangan objek benturannya. Pang Haohai tidak sempat berbalik dan terdengar suara ledakan keras, dan bagian depan mobil menghantam gunung dengan sudut tertentu. Karena kecepatan yang sangat tinggi dan kekuatan benturan yang besar, mobil itu berhenti tiba-tiba dan terbalik karena aksi inersia. Bagian belakang mobil berdiri dan menghantam gunung lagi. Seluruh bodi mobil berubah bentuk parah dalam sekejap, dan kehidupan dan kematian Pang Haohai di dalam mobil tidak diketahui. Sialan, beraninya kau menabrak mobilku dengan sengaja. Nanti aku tunjukkan hukuman apa yang akan kuberikan padamu. Xiao Yutong sangat marah hingga dia sangat marah. Dia menoleh ke belakang dan melihat Aston Martin itu terbalik ke gunung lalu jatuh dengan keras ke tanah. Dia menyombongkan diri, kamu pantas mendapatkannya. Mari kita lihat apakah kamu berani menabrak mobilku dengan sengaja lain kali. Kurasa tidak akan ada lagi. Qin Ming menyaksikan seluruh kecelakaan mobil melalui kaca spion. Dengan tabrakan yang tragis seperti itu, diperkirakan Pang Haohai kemungkinan besar akan meninggal. Maksudmu Pang Haohai kemungkinan besar tewas dalam kecelakaan mobil itu? Xiao Yutong menahan senyumnya dan berkata dengan heran. Mobilnya hancur. Apakah menurutmu dia masih bisa selamat? Tanya Qin Ming. Kemungkinan besar dia akan mati, mobilnya hancur dan semua orang terbunuh. Xiao Yutong menghela napas, jika memang begitu, maka dia hanya bisa disalahkan pada dirinya sendiri. Berkat keterampilan mengemudi yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Qin Ming, staf untuk sementara mengerahkan sekelompok kamera pengintai untuk mengikutinya. Pada saat yang sama, adegan menegangkan dari kecelakaan mobil Pang Haohai juga disiarkan secara langsung. Penonton yang melihat adegan ini berseru kaget. Namun, setelah kecelakaan mobil yang tragis itu, staf segera mengalihkan layar ke kamera pengintai lainnya, memberitahu personel penyelamat terkait untuk bergegas menyelamatkan, dan menyiarkan untuk memberitahu peserta lain bahwa ada kecelakaan mobil di depan dan meminta mereka untuk memperhatikan saat lewat. Mobil Aston Martin yang mengalami kecelakaan itu menempati lajur dekat gunung, dengan pecahan kaca berserakan di tanah, namun tidak mengganggu lalu lintas di lajur lain di sebelahnya, sehingga balapan tidak berhenti dan tetap dilanjutkan. Mobil-mobil berikut semuanya dipenuhi dengan emosi ketika mereka melewati lokasi kecelakaan, terutama 3 pengemudi yang disuap oleh Pang Haohai. Pang Haohai mengalami kecelakaan mobil yang tragis dan dalam bahaya besar. Mereka tidak lagi berani menargetkan Qin Ming dan mulai berlari sendiri. Tujuan mereka adalah bersaing untuk mendapatkan 2 tempat teratas dan lolos ke final. Qin Ming tidak memperlambat lajunya karena kecelakaan mobil Pang Haohai. Ia terus memacu kecepatannya, menyalip mobil di depannya dan menjadi yang kedua, mengikuti dari belakang yang pertama. Aturan kompetisi menyatakan bahwa 2 tim teratas di setiap grup akan lolos ke babak final. Sasaran Qin Ming adalah memenangkan kejuaraan final, jadi memenangkan tempat pertama di grup ini tidak terlalu berarti. Demi menjaga tenaganya, ia tidak menyalip lagi dan mengikuti mobil pertama sampai garis finish. Seluruh pertandingan berlangsung menegangkan dan seru. Setelah pertandingan dimulai, Xiao Yutong merasakan adrenalinnya melonjak, jantungnya berdebar kencang, dan dia berteriak dari waktu ke waktu. Agar tidak mempengaruhi cara mengemudi Qin Ming, kecuali mengucapkan beberapa patah kata saat mengetahui Pang Haohai mengalami kecelakaan mobil, dia tidak melakukan komunikasi lain dengan Qin Ming selama seluruh proses. Mobil Ferrari mengikuti mobil sport pemenang pertama melintasi garis finish, mengunci 2 posisi teratas, dan disambut sorak-sorai serta tepuk tangan penonton di garis finish. Qin Ming melaju ke area parkir yang dikhususkan untuk kompetisi sebelum dia menghentikan mobilnya, melepas helmnya untuk menghirup udara segar, dan menyalakan sebatang rokok. Xiao Yutong yang sangat gugup akhirnya menghela napas lega dan jatuh terduduk di kursi. Entah kapan seluruh tubuhnya basah oleh keringat, wajahnya memerah, dan jantungnya masih berdebar kencang. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan pernah bisa memahami ketegangan dan kegembiraan itu, sulit untuk dijelaskan. Setelah Qin Ming selesai menghisap rokoknya, Xiao Yutong akhirnya sadar kembali.
Hal pertama yang diucapkannya adalah bertanya dengan bingung, "Paman, kamu jelas memiliki kemampuan untuk memenangkan tempat pertama, mengapa kamu tidak melampaui tempat pertama dan harus menjadi yang kedua? Ini hanya babak penyisihan grup. Tidak ada perbedaan antara babak pertama dan kedua. Tetaplah rendah hati dan sembunyikan kekuatanmu. Apakah kau mengerti?" kata Qin Ming sambil tersenyum lebar. Begitu. Xiao Yutong mengangguk karena tiba-tiba menyadari sesuatu. "Paman, tidak perlu bersikap pendiam. Dengan kemampuan mengemudimu yang luar biasa, tidak masalah jika kau memamerkan kemampuanmu. Sekarang bukan saatnya untuk menjadi pusat perhatian. Final adalah panggung bagi saya untuk menunjukkan kemampuan saya. Tidak ada gunanya mengungkapkannya terlebih dahulu. Ini adalah filosofi dalam menghadapi berbagai hal. Anda masih terlalu muda. Pelajari lebih lanjut." Qin Ming berkhotbah sambil tersenyum. "Paman, jangan manfaatkan usiamu. Aku tidak butuh kamu untuk mengajariku bagaimana bersikap." Xiao Yutong berkata tidak setuju, "Kamu masih berbicara tentang filsafat tanpa malu-malu. Kurasa kamu bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata filsafat." Bab 724. Qin Ming meraih juara kedua di babak penyisihan grup dan berhasil lolos ke babak final. Chen Tianyu juga menyelesaikan kompetisi, tetapi tersingkir dan tidak lolos ke babak final. Hasil ini juga sesuai dengan harapannya. Qin Ming dan Chen Tianyu hanya bertanding satu kali sepanjang pagi, dan dua pertandingan lainnya diadakan pada sore hari. Ketika mereka makan siang bersama pada siang hari, mereka tentu saja menyinggung kecelakaan mobil Pang Haohai. "Kamu pantas mendapatkannya. Kamu menabrak seseorang dengan sengaja dan akhirnya mengalami kecelakaan mobil. Itu namanya NOZONODIE." Setelah mendengar penyebab dan proses kecelakaan mobil Pang Haohai, Chen Tianyu berkata dengan nada menghina. "Saat mengemudi dengan kecepatan tinggi, menabrak orang lain dengan mobil Anda dapat menyebabkan kecelakaan mobil, yang dapat mengakibatkan kematian. Perilaku tercela ini memalukan dan akan dicerca. Bahkan jika Pang Haohai meninggal dalam kecelakaan mobil, dia tidak bisa menyalahkan orang lain selain dirinya sendiri." Qin Ming menghela napas, tidak ada yang menghentikannya bunuh diri. Setidaknya dia seharusnya memberiku uang judi terlebih dahulu. Sekarang dia mengalami kecelakaan mobil dan aku menang tanpa hasil. 10 juta telah hilang sia-sia. Dia juga menabrakkan mobilku. Biaya perbaikannya akan mencapai ratusan ribu. Kepada siapa aku harus meminta keadilan? Keluh Xiao Yutong. "Yutong, jika mobilmu mogok, kamu bisa mengajukan klaim asuransi, itu mudah. Saudara Qin menang 10 juta dari taruhan, tetapi tidak semudah itu untuk mengambilnya. Jika Pang Haohai meninggal karena flu, akunnya akan hancur total. Saudara Qin, kamu hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar melindunginya dari kematian." Chen Tianyu tampak simpatik kepada keduanya dan bertanya, "Seberapa parah luka Pang Haohai? Apakah dia masih hidup atau sudah meninggal? Apakah kalian tahu?" Xiao Yutong menggelengkan kepalanya. Situasi spesifiknya tidak jelas. Kabarnya, dia telah dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat oleh para medis di tempat kejadian. Hidup atau matinya belum diketahui. Pasti akan ada berita akurat sore ini. Inilah bahayanya ngebut. Pang Haohai adalah contoh nyata. Saya menyarankan kalian berdua untuk tidak ngebut hanya karena kegembiraan. Cobalah hobi lain. Qin Ming mengambil kesempatan untuk berkhotbah. "Kakak Qin benar. Aku juga tidak mendukungmu bermain-main dengan mobil. Mobil-mobil itu terlihat menakutkan," kata pacar Chen Tianyu, Xiao Ying. "Jangan khawatir, Yutong dan aku tidak akan main-main dengan hidup kami. Kami biasanya hanya bermain di lintasan klub, jadi tidak akan terjadi apa-apa dengan mudah," kata Chen Tianyu sambil tersenyum. "Sejujurnya, Tianyu dan aku bermain mobil-mobilan hanya untuk bersenang-senang. Kami mungkin akan bosan dan berhenti bermain suatu hari nanti," kata Xiao Yutong. "Pokoknya, aku tidak setuju kamu bermain-main dengan mobil. Jangan bilang aku kejam. Biar ku jelaskan sekarang bahwa ini adalah terakhir kalinya aku membantumu balapan. Jangan datang kepadaku jika kamu membutuhkan sesuatu yang serupa di masa mendatang." Qin Ming mengatakan ini kepada Xiao Yutong dengan nada tegas yang tidak memungkinkan untuk dinegosiasikan. Xiao Yutong mengerutkan bibirnya untuk menunjukkan ketidakpuasannya, dan berkata dengan suara panjang, "Baiklah, aku tidak bisa mencarimu di pertandingan berikutnya, tetapi kamu harus memenangkan 3 kejuaraan dalam pertandingan ini. Jika kamu gagal memenangkan kejuaraan apapun, kamu tidak dapat menolakku untuk mencarimu di pertandingan berikutnya. Ini adalah syarat pertukaran kita. Saya melihat Anda semakin mirip dengan seorang pengusaha. Sayang sekali Anda tidak berbisnis." Qin Ming berkata dengan nada meremehkan, dan tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan, lalu berkata dengan terbata-bata, "Ngomong-ngomong, mobil Anda ditabrak, dan Anda tidak bisa lagi menggunakannya untuk kompetisi. Apa yang harus saya lakukan?" Sebelum Qin Ming sempat menyelesaikan perkataannya, Xiao Yutong menyela dan berkata, "Paman, ini bukan masalahmu. Kami punya banyak mobil sport. Aku akan mengantarmu mengambil mobil itu setelah makan malam. Kamu bisa memilih yang mana saja yang kamu mau." Setelah makan siang, Qin Ming dan keempat orang lainnya kembali ke stadion. Chen Tianyu pergi untuk mempersiapkan 2 pertandingan di sore hari, sementara Qin Ming dan Xiao Yutong datang ke ruang pamer penyewaan mobil di stadion. Ruang pameran itu bagaikan pameran mobil sport mewah,
memamerkan berbagai jenis mobil ternama dunia, yang sungguh mempesona pemandangannya. Kamu ngomongnya sok jago waktu makan, kukira kamu mau beli mobil sport, tapi ternyata kamu sewa mobil. Bos besar kayak kamu nyewa mobil buat balapan, apa kamu nggak malu? Goda Qin Ming. Waktu hampir habis. Di mana aku bisa membeli mobil? Bahkan jika aku bisa membelinya di sore hari, aku tidak akan bisa mengikuti balapan. Xiao Yutong memutar matanya dan mendesak, cepat pilih mobil. Ada begitu banyak mobil sport mewah yang tidak bisa menghentikan mulutmu yang bau. Qin Ming berjalan mengelilingi ruang pameran dan akhirnya memilih mobil sport Koenigsegg berwarna hitam. Garis-garis yang mencolok pada bodi mobil memancarkan aura liar seperti binatang buas, yang membuat hormon orang melonjak hanya dengan melihatnya. Merek mobil sport ini tidak memiliki terjemahan resmi dalam bahasa Mandarin. Biasanya diterjemahkan sebagai Koenigsegg atau Koenigsegg di Tiongkok, dan terkadang juga disebut mobil sport hantu. Koenigsegg adalah produsen mobil super kecil dari Swiss. Ketenarannya di seluruh dunia mungkin tidak menyamai Ferrari, Bugatti Veyron, Lamborghini, dan mobil-mobil terkenal lainnya, tetapi produsen ini pernah memproduksi mobil sport produksi massal tercepat dalam sejarah manusia dan selalu menikmati reputasi tinggi di industri ini. Kata Koenigsegg berarti pisau. Sebagai mobil sport dengan sedikit warna khas kerajaan Swedia, logo utamanya berbentuk hantu, sehingga banyak penggemar mobil juga menyebutnya mobil sport hantu. Semua biaya sewa mobil ditanggung oleh Xiao Yutong. Setelah menyelesaikan prosedur yang relevan, Qin Ming mengendarai Koenigsegg hitam ke lokasi pengujian selama 2 putaran untuk membiasakan diri dengan performa mobil tersebut. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh, seseorang dapat memenangkan setiap pertempuran. 2 balapan di sore hari itu berada di lintasan melingkar dan lintasan simulasi blok kota. Dibandingkan dengan lintasan berkelok-kelok, kedua lintasan ini jauh lebih sederhana dan mudah, dan sama sekali tidak sulit bagi Qin Ming. Setelah balapan dimulai, Qin Ming menimbulkan sedikit sensasi begitu ia muncul di panggung mengendarai Koenigsegg, dengan teriakan dan sorak-sorai bergema. Dalam kendalinya, Koenigsegg ini bagaikan hantu hitam, melaju kencang di lintasan. Setelah 2 pertandingan, Qin Ming finish kedua di grup dengan sedikit kerugian. Ia sengaja menyimpan tenaganya dan hanya lolos untuk melaju, lalu menunjukkan kebolehannya di final besok. Selama 2 pertandingan tersebut, Xiao Yutong hanya duduk di antara penonton dan menyaksikan pertandingan, tidak mengikuti mereka dengan mobil. Selamat, Paman. Kamu telah maju ke final di ketiga pertandingan. Teruslah bekerja keras besok dan menangkan juara pertama. Kita akan mengadakan perayaan kecil di malam hari. Tidak lama setelah Qin Ming menghentikan mobilnya, Xiao Yutong berlari menghampiri dengan gembira dan mengucapkan selamat kepadanya dengan senyum di wajahnya. Hasilnya ada di bawah kendali saya. Tidak ada yang perlu dirayakan, kata Qin Ming acuh tak acuh. Kita masih harus merayakannya sedikit. Kita tidak bisa membiarkan kerja kerasmu sia-sia, kata Xiao Yutong sambil tersenyum. Jika kamu benar-benar ingin memberiku ucapan selamat, sebaiknya kamu persiapkan bonusnya terlebih dahulu. Yang lainnya palsu. Kata Qin Ming terus terang. Jangan khawatir, aku bukan orang yang pelit. Kalau besok kamu bisa menang di ketiga pertandingan, aku jamin kamu akan mendapatkan hadiah uangnya, kata Xiao Yutong dengan murah hati. Begitulah adanya. Qin Ming tersenyum dan bertanya dengan santai, apakah permainan Chen Tianyu sudah berakhir? Apa hasilnya? Dia menyelesaikan 1 pertandingan lebih awal darimu, tetapi dia bermain sangat stabil. Dia tersingkir di ketiga pertandingan seperti yang diharapkan. Xiao Yutong menyombongkan diri, dibandingkan denganmu, Paman, dia sangat lemah. Dia seharusnya mentraktir kita malam ini. Kau mengajakku berpesta, tapi kau biarkan dia yang menanggung akibatnya. Kau hanya menabur garam pada lukanya. Menaburkan garam pada lukanya adalah tanda penghormatan kepadanya. Yang lain ingin aku menaburkan garam pada lukanya, tetapi aku tidak akan melakukannya. Saudara Qin, benarkah itu kamu? Pada saat ini, sebuah suara terkejut terdengar, dan seorang pemuda yang cerah dan tampan terlihat berjalan cepat ke arah mereka dengan kecantikan yang modis. Ning Jingmo, kenapa kamu ada di sini? Qin Ming melihat ke arah suara itu dan langsung mengenali bahwa pemuda yang ceria dan tampan itu adalah adik laki-laki Ning Jingchu, Ning Jingmo, dan si cantik yang modis itu adalah pacar Ning Jingmo, Yuan Qianni, yang pernah ditemui Qin Ming saat dia datang ke Hangzhou terakhir kali. Saya dengar Pang Bouzi mengalami kecelakaan mobil. Ketika saya menonton video kecelakaan mobilnya, saya melihat saudara Qin. Anda datang ke Hangzhou tanpa memberi tahu saya. Apakah Anda tidak menganggap saya sebagai teman? Chan dan Ning Jingmo. Pang Bouzi yang disebutkannya adalah nama panggilan Pang Haohai. Saya disewa untuk balapan. Saya tidak sempat keluar dan bermain sebelum balapan, jadi saya tidak memberi tahu Anda. Qin Ming menjelaskan. Sekarang permainannya sudah selesai, aku akan mentraktir kalian semua. Undang teman-teman kalian untuk makan bersama. Biarkan aku juga berperan sebagai tuan rumah. Kamu sangat antusias, bagaimana mungkin aku menolaknya? Ning Jingmo berinisiatif untuk mengundangnya makan malam. Qin Ming tidak bisa menolak kebaikannya, jadi dia harus setuju. Melihat Qin Ming setuju, Ning Jingmo sangat senang. Pandangannya jatuh pada Xiao Yutong dan dia berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, ini temanmu, mengapa kamu tidak mengenalkannya padaku?
Namanya Xiao Yutong, dia temanku sekaligus bos yang mempekerjakanku untuk balapan. Qin Ming memperkenalkan mereka satu sama lain, ini Ning Jingmo, saudara laki-laki rekan kerjaku sekaligus temanku, dan ini pacar Jingmo, Yuan Qiani. Yuan Qiani sedikit terkejut. Lagi pula, dia hanya pernah bertemu Qin Ming sekali, dan dia tidak menyangka Qin Ming masih ingat namanya. Dia memiliki kepribadian yang ceria. Setelah menyapa Xiao Yutong, dia bercanda berkata kepada Qin Ming, "Saudara Qin, ingatanmu bagus. Kamu masih mengingatku dengan jelas. Keuntungan terbesarku adalah aku selalu memiliki ingatan fotografis untuk semua wanita cantik yang pernah kutemui. Tentu saja aku mengingatmu," kata Qin Ming sambil tersenyum. "Menurut kakak Qin, aku ini cantik," kata Yuan Qiani sambil bercanda. "Apakah ada yang perlu ditanyakan?" "Tentu saja. Paman, tidak ada yang salah dengan apa yang kamu katakan. Dia hanya suka melihat wanita cantik. Dia adalah tipe orang yang bahkan tidak bisa berjalan ketika melihat wanita cantik." Canda Xiao Yutong, tapi sayang sekali dia sudah punya pacar. "Lupakan saja. Gadis bodoh, berhentilah memfitnahku. Kapan aku pernah tidak bisa berjalan saat melihat wanita cantik?" kata Qin Ming dengan tidak puas. "Sudah banyak sekali. Demi menyelamatkan mukamu, aku tidak akan menyebutkan semuanya," kata Xiao Yutong sambil tersenyum tipis. "Kamu tidak boleh mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu berani mengarang rumor tentangku lagi dan membuatku tidak mungkin menemukan pacar, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Qin Ming berpura-pura galak dan berkata. Xiao Yutong mendengus pelan, memperlihatkan ekspresi menghina, dan berkata, "Mata orang banyak itu tajam. Aku mengatakan kebenaran. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tidak ada gunanya bagimu untuk berdalih." Melihat Xiao Yutong bercanda dan mengejek Qin Ming, tetapi Qin Ming tidak marah, Ning Jingmo menyadari bahwa hubungan di antara mereka tidak sederhana dan mereka jelas bukan teman biasa. Mungkinkah dia jatuh hati pada kakak Qin? "Tidak, aku harus memberitahu adikku. Kakak ipar yang baik tidak akan bisa direbut oleh wanita lain." Terakhir kali Qin Ming datang ke Hangzhou, ada sedikit ketidakjelasan antara dia dan Ning Jingchu, tetapi beberapa bulan berlalu dan tidak ada kemajuan dalam hubungan mereka. Ning Jingmo tidak tahan lagi dan khawatir tentang saudara perempuannya. Bersambung.